Dan materi saya, seperti yang saya sebutkan tadi, adalah tentang social media, do's and don'ts. Kali ini kita sudah sampai pada bagian yang ke-6, pastinya lebih menarik lagi dari topik-topik yang sebelumnya, di mana part 1 kita membahas tentang apa yang boleh dan nggak boleh ketika memposting sesuatu, lalu juga tips-tips postingan agar kita tidak menyalahi aturan, tapi postingnya tetap menarik, lalu juga bagaimana menjadikan akun kita terlihat profesional sehingga lebih menarik bagi para viewers dan tentunya nantinya akan sedikit banyaknya lebih berpotensi untuk menaikkan sales. Kalau kemarin kita sudah bicara tentang salah satu bentuk postingan yang cukup efektif yaitu dengan menggunakan teknik soft selling. Oke, di situ kita bisa tahu bahwa saat ini yang dibutuhkan adalah hard selling. Terutama pada saat ini, pada saat kita berada di COVID-19 currency ini, kita banyak sekali merasakan ada yang sakit ataupun mungkin sedikit bosan di rumah. Ini menimbulkan rasa tidak nyaman. Dan di saat ini, soft selling adalah teknik yang sangat efektif sekali, di mana lebih mengetuk hati viewers. Kenapa bukan hard selling? Kalau hard selling itu pastinya viewers kita udah pada tahu banyak ya, bahwa mereka tahu nih ini promosi, yang ini sesuatu yang mereka butuhkan. Apalagi kalau misalnya di social media, kebanyakan para viewers itu mereka adalah shoppers yang mencari reference dan kebanyakan dari mereka menggunakan social media sebagai hiburan. Nah, salah satu cara untuk menarik perhatian mereka yaitu menyuguhkan postingan yang dekat dengan mereka, lalu mereka menerima pesannya tersebut, dan kita menawarkan solusi berupa produk kita. Nah, seperti itu Bapak Ibu yang soft selling. Nah, soft selling ini sudah banyak ya kita pelajari, mulai dari teknik menuliskan story-nya bagaimana, dan juga terakhir kita bahas tentang salah satu teknik advertising lainnya, yaitu menggunakan product placement. Nah, di mana product placement ini kita lebih menunjukkan kepada story dan produk ataupun logo itu sebagai faktor pendukung. Nah, kenapa kita memakai teknik product placement? Karena dengan melalui product placement ini tentunya bisa meningkatkan brand awareness-nya. Jadi orang lebih tahu dengan brand kita dan ini juga bisa membangun kepercayaan mereka terhadap produk yang kita tawarkan dan juga brand yang kita usung di sini. Dan pastinya nantinya akan berpotensi untuk meningkatkan sales. Nah, jadi saya ingin review dulu ya materi yang sebelumnya ini, yaitu tentang product placement, ya seperti saya sebutkan tadi, fokus pada story dan logo dan produk itu sebagai bahan tambahan. Namun ini merupakan suatu kekuatan untuk memperkenalkan produk kita tawarkan. Dan jangan lupa ketika kita membuat konten, pastikan tertata rapi di akun kita dengan cara membuat kalender kontennya. Nah, berikutnya yang perlu kita lakukan setelah kita memposting hal-hal menarik di akun kita, yaitu bagaimana caranya berinteraksi dengan pasar melalui media sosial. Nah, ini sangat penting sekali, karena kalau misalnya tidak ada interaksi, pastinya viewers itu hanya akan melihat-lihat konten kita saja. Jadi, tidak ada potensi untuk membeli produk, tidak ada potensi untuk sales-nya di sana. Makanya kita harus berinteraksi dengan mereka. Dan dengan situasi yang sekarang ini, sebenarnya adalah suatu kesempatan yang besar bagi kita untuk berinteraksi dengan mereka, sehingga peduli dengan mereka, mereka semakin mengetahui siapa kita dan semakin tertarik dengan apa yang kita tawarkan. Nah, caranya supaya mereka mau berinteraksi dengan kita yaitu dimulai dengan nama akun kita dulu dan juga bio kita sendiri. Maksudnya di profilnya ya Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu membuat akun sosial media, jangan lupa untuk memilih nama yang tepat. Jangan memilih nama yang alay, pilihlah nama yang menarik namun menarik, unik, dan terlihat profesional, seperti itu. Nah, kemarin ada yang bertanya kepada saya, Bu, sebaiknya apakah saya memiliki beberapa akun atau satu akun saja? Nah, itu sebenarnya tergantung dari pilihannya Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu fokus pada salah satu platform saja, misalnya Instagram, cukup dengan membuat satu akun saja. Ya, jangan satu akun saja, jadi semuanya terkonsentrasi pada akun tersebut. Gitu. Kecuali misalnya Bapak Ibu ingin membedakan
produk suplemen dengan produk skincare Celestia. Nah, itu Bapak Ibu bisa bikin 2 akun seperti itu. Atau misalnya digabung jadi 1 akun juga boleh. Nah, yang kedua opsinya adalah kalau misalnya Bapak Ibu ingin fokus pada beberapa platform seperti misalnya di Instagram, Facebook, Twitter, itu Bapak Ibu bisa membuat 1 akun untuk satu sosial media. Misalnya 1 akun untuk Instagram, 1 akun untuk Facebook, 1 akun untuk Twitter, itu juga bisa. Ataupun mau bikin podcast juga boleh ya Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah bio-nya. Nah, bio Bapak Ibu, slide sebelumnya. Oke, di slide sebelumnya. Terima kasih. Nah, bio ini sangat penting sekali, karena orang tidak ada yang mau membaca sesuatu yang panjang. Kita tahu pada saat ini, apalagi generasi X, Y, Z, itu punya attention span yang lebih pendek, jadi mereka lebih suka membaca sesuatu yang ringkas. Jadi pastikan bio-nya Bapak Ibu tuh singkat dan menarik. Dan jangan lupa untuk tambahkan hashtag brand pada bio-nya, lalu ada call to action, ada suatu kalimat yang mengajak mereka untuk melakukan sesuatu, misalnya untuk mengklik link yang Bapak taruh di bio tersebut. Dan jangan lupa link ke landing page. Nah, landing page di sini bisa mengarahkan kepada blognya Pak Ibu, atau mungkin ada yang punya website ya, juga bisa tambahkan linknya di sana. Atau mungkin kalau misalnya tidak punya blog, tidak punya website, tidak apa-apa. Jadi Bapak Ibu bisa tambahkan nomor telepon di bio. Dan bagi Bapak Ibu yang memiliki WhatsApp bisnis, ini lebih bagus lagi. Jadi Bapak Ibu bisa taruh link WhatsApp bisnisnya di bio tersebut. Nah, sekarang kita lihat contoh dari akun yang memiliki nama yang menarik dan juga bio yang singkat dan menarik seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, ini merupakan salah satu brand besar ya. Dua-duanya brand besar, ada GoPro. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sana, untuk bio-nya sangat singkat sekali, the world's most versatile camera, seperti itu. Dan di sini ada call to action-nya, yaitu bundle save on. Jadi ada satu ajakan untuk mengklik ke website-nya di sini. Jadi di sini ada link-nya. Dan kita juga bisa contoh selanjutnya, yaitu Keds. Keds ini satu brand yang sangat terkenal sekali ya. Bagi penyuka sepatu pasti tahu nih, Keds. Kita juga bisa lihat di sini bio-nya juga singkat, menarik, dan di sini ada hashtag-nya. Ada hashtag-nya whatever that means. Seperti itu. Dan juga ada link di sini, link ke handbook-nya. Dan kita lihat ke yang lokal nih, Bapak Ibu. Sebenarnya yang berikutnya ini bukan lokal juga sih, tapi ada ya di kita ya, IKEA, atau di sini disebut dengan IKEA. Nah, ini juga singkat sekali, juga di sini kita bisa lihat alamatnya juga ada di sini. Bapak Ibu juga bisa tambahkan alamat di bio-nya. Oke, seperti IKEA ini. Dan juga Eiger. Nah, Bapak Ibu bisa lihat tuh. Ada di sini juga ada Facebook, fanpage-nya juga ditaruh di sini nih. Jadi semua orang bisa terhubung dengan platform mana aja, bisa di Instagram, Facebook, ataupun sosial media lainnya. Jadi gini ya Bapak Ibu ya, contohnya Bapak Ibu bisa tiru yang seperti ini. Jadi pastikan singkat, padat, menarik, dan ada hashtag dan juga link ke landing page-nya. Kalau nggak ada, berarti tambahkan nomor telepon ataupun alamatnya. Oke, Bapak Ibu. Jadi dengan akun yang terlihat profesional seperti ini akan membuat viewers merasa percaya, oh ini saya percaya ini pasti yang profesional, saya bisa mempercayai merek ini pasti bertanggung jawab seperti itu, pasti menawarkan produk yang bagus. Nah itu pesan yang ingin disampaikan di sini, itu yang akan ditangkap oleh viewersnya. Nah cara yang berikutnya, ini merupakan cara intinya ya, supaya kita bisa berinteraksi dengan followers kita atau dengan komunitas kita, yaitu dengan memanfaatkan beberapa fitur yang disediakan oleh platform sosial medianya. Salah satunya yang ingin saya contohkan di sini adalah Instagram. Untuk Instagram sendiri, kita bisa memakai Instastory agar bisa berinteraksi dengan followers-followersnya kita. Nah, kenapa dengan Instastory? Karena dengan Instastory ini kita bisa build our brand atau menyuarakan brand kita bahwa brand kita adalah sesuatu yang terpercaya. Brand kita menawarkan solusi bagi mereka seperti itu.
Dan yang berikutnya pastinya adalah untuk mengenerate sales. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa membangun brand dan juga generate sales itu menciptakan sales ya. Jadi orang jadi mau beli ke kita. Nah, ini ada beberapa caranya di sini. Saya ingin menyampaikan seperti apa sih Instastory itu. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di Instagram, nanti kalau Bapak Ibu geser ke sebelah kiri nanti akan muncul tampilannya seperti ini. Nah, ini karena saya pakai akun pribadi, jadi saya pakai warna favorit saya ya, Bapak Ibu, pink dan warna ungu. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di situ ada create di sana. Oke. Nah, di sini ada create, Bapak Ibu tinggal klik create itu dan nanti Bapak Ibu bisa tuliskan apa saja di sana dan bisa juga Bapak Ibu memakai fitur lainnya yaitu dengan memakai hashtag di sini atau juga ada polling, questions, comments dan lain-lain. Ada juga countdown-nya di sini. Kalau Bapak Ibu sudah mengikuti Instagramnya saya mencontohkan beberapa di situ, salah satunya dengan menggunakan countdown. Nah, contohnya kita bisa lihat di slide ini, slide berikutnya. Nah, ini salah satunya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa kembangkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Seperti ini nih, makan apa yang paling sering kamu makan selama work from home? Nah, seperti ini. Kalau misalnya pertanyaannya kita tukar ya, seperti ini Bapak Ibu. Suplemen apa yang menjadi favorit kamu? Lalu kita berikan pilihan sini, Nonitrend atau Mungkot. Orang akan penasaran, ini apa sih? Pasti mereka akan mengklik salah satunya. Kalaupun tidak mengklik, mereka akan penasaran, ini apa? Dan mereka akan lihat ke akun kita. Seperti itu. Jadi kita secara langsung kita berinteraksi dengan mereka. Mereka juga tahu, oh gitu ya, mereka sebelumnya tidak tahu jadi tahu melalui Instastory ini. Dan metode yang kedua yaitu dengan pertanyaan. Di sini kita kasih pilihan jawaban. Dan kalau misalnya mereka klik salah satu, kalau betul akan berwarna hijau, kalau misalnya salah itu akan berwarna merah dan akan muncul pilihan yang benarnya. Nah, bentuk lainnya adalah seperti ini, Bu. Dengan rating seperti ini. Kalau di sini saya memakai pertanyaan, seberapa cintakah kamu dengan bahasa daerahmu? Oke, Bapak Ibu nanti bisa tukar dengan pertanyaan lain ya. Nanti viewersnya bisa menggeser-geser. Kalau ke kiri kurang, kalau ke kanan makin banyak. Seperti itu. Dan juga ada pertanyaan nih Bapak Ibu. Jadi mereka bebas memberikan apa saja komennya di sini ya. Oke. Dan terakhir, ada juga fitur countdown-nya di sini. Nah, ini yang coba saya bikin tadi malam, countdown ke webinarnya kita. Dan dari semua Instastory ini, biar semuanya, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Instastory ini tidak seperti feed yang bisa bertahan lama. Instastory ini hanya bertahan selama 24 jam saja, Bapak Ibu. Nah, pastinya kalau misalnya setelah 24 jam ini akan hilang dan bagi yang tidak lihat, mereka tidak akan tahu ya. Nah, supaya mereka bisa lihat Instastory-nya Bapak Ibu sebelumnya, Bapak Ibu bisa klik highlight. Itu ada di sebelah kanan, Bapak Ibu bisa lihat, klik highlight, nanti Bapak Ibu bisa kasih judulnya apa. Misalnya suplemen, atau misalnya tips hidup sehat, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini bentuk sederhananya di Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah mahir dengan graphic design, Bapak Ibu bisa bikinnya seperti ini nih, yang lebih menarik lagi. Ini salah satu akun favorit saya, Chris Dow. Dan juga ada Pinterpreneur di sini. Nah, di sini untuk Pinterpreneur, dia menggabungkan desainnya sendiri dengan salah satu fitur di Instastory nih Bapak Ibu. Nah, jadi ini sangat pintar sekali nih, terlihat menarik dan semakin banyak orang yang ingin menuliskan pendapat mereka di sini. Oh iya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat di sebelah kiri, Bapak Ibu bisa lihat swipe up di situ. Nah, swipe up ini kalau Ibu swipe ke atas itu akan link ke landing page-nya Bapak Ibu. Bisa ke YouTube-nya, bisa ke website-nya, seperti itu. Tapi ini hanya berlaku untuk Bapak Ibu yang sudah mempunyai akun bisnis dan followers-nya sudah 10.000 orang. Jadi kalau misalnya yang masih pakai akun biasa, nggak apa-apa ya. Kita mulai aja dulu dengan apa yang kita bisa. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu. Nah, sebenarnya dengan Instagram ini, banyak sekali loh fungsinya Bapak Ibu. Jadi dengan Instastory ya, dengan Instastory ini Bapak Ibu bisa memberitahu kepada mereka tentang postingan terbaru, atau misalnya bisa kasih tahu ke mereka bahwa nanti akan ada live Instagram, atau bisa juga memberikan
informasi-informasi terkini. Karena kenapa Bapak Ibu? Terkadang kalau kita melihat Instagram, itu akun yang kita ikuti belum tentu letaknya pertama. Dan rata-rata orang hanya akan melihat 10 akun pertama yang muncul. Gitu Bapak Ibu. Tapi dengan Instastory, Bapak Ibu bisa lihat di bagian atasnya itu ada di Instagram. Nah, Bapak Ibu tinggal klik yang bulat-bulat di atasnya itu. Jadi semakin berpotensi, semakin tinggi potensinya akun Bapak Ibu dilihat oleh banyak orang. Seperti itu Bapak Ibu. Dan salah satu yang bisa kita lakukan di selain Instastory, yaitu dengan live Instagram nih. Kita balik ke slide berikutnya. Maaf, slide sebelumnya. Slide sebelumnya tentang live Instagram. Live Instagram adalah salah satu fitur yang memungkinkan Bapak Ibu untuk membagikan momen terbaru melalui sebuah video. Oke. Jadi, kenapa kita menggunakan live Instagram? Karena dengan menggunakan live Instagram, kita bisa semakin dekat dengan customer. Kenapa semakin dekat? Karena ketika kita membroadcast video baru di live Instagram, mereka mempunyai kesempatan untuk nge-like video kita ataupun memberikan pertanyaan ataupun memberikan komen. Nah, jadi kita semakin dekat dengan customer, semakin banyak orang yang ingin tahu dengan kita. Lalu yang kedua yaitu customer jadi lebih tahu. Slide sebelumnya, masih di slide sebelumnya. Oke. Customer jadi lebih tahu apa yang sebelumnya belum mereka ketahui. Kadang mereka kan cuma follow-follow aja ya kalau gitu, tapi mereka tidak terlalu concern dengan apa yang kita posting gitu. Jadi dengan melalui Instagram ini mereka jadi tahu apa selama ini yang belum mereka ketahui. Kita bisa menawarkan hal-hal baru di sana. Dan yang berikutnya adalah customer semakin yakin dengan produk dan brand yang kita miliki. Nah, itu penting sekali. Itulah kenapa sekarang ini live Instagram, Instastory banyak dipakai oleh brand-brand besar untuk brand awareness mereka dan juga untuk meningkatkan sales-nya mereka. Mereka memakai Instastory ini. Ya, Bapak Ibu bisa lihat ya, contohnya tadi seperti GoPro dan juga Cats memakai teknik ini, Bapak Ibu. Nah, ketika kita ingin memulai sesuatu dengan Instastory ataupun dengan live Instagram, Bapak Ibu harus pastikan nih bahwa topik yang akan Bapak Ibu angkat nantinya itu merupakan topik yang tepat, masih relate dengan apa yang Bapak Ibu tawarkan, masih relate dengan tren sekarang. Masih ingat ya Bapak Ibu, Bapak Ibu bisa memakai Google Trend nantinya. Lalu rencanakan materi yang akan dibawakan itu seperti apa. Ini khusus untuk live Instagram. Jangan sampai nanti pas kita bicara depan kamera kita jadi hilang arah ya, jadi go around the bush gitu, nggak tahu lagi, tidak fokus materinya gitu Bapak Ibu. Jadi rencanakan materinya seperti apa, dan Bapak Ibu nanti bisa ajak yang lainnya, jadi semakin banyak yang menonton. Dan berikutnya adalah supaya lebih banyak orang yang menonton, pastikan Bapak Ibu umumkan Instastory-nya, maksud saya umumkan live Instagram-nya nih ya, umumkan live Instagram-nya melalui Instastory. Salah satunya dengan memakai countdown tadi, ataupun dengan Instastory biasa. Bisa juga Bapak Ibu tampilkan di feed, juga bisa. Jadi semua orang jadi aware nih, ini jam berapa. Begitu. Jadi semakin banyak orang yang menonton. Nah, biar lebih menarik, Bapak Ibu bisa ajak seseorang untuk menjadi kolaborator. Kolaborator di sini maksudnya adalah ketika kita memulai live Instagram, kita ajak seseorang untuk menjadi bintang tamunya, seperti itu istilahnya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu misalnya nih, Bapak Ibu ingin live Instagram, lalu ingin ajak kolaboratornya Pak Walid, bisa seperti itu Bapak Ibu. Dan yang berikutnya, pastikan Bapak Ibu jawab pertanyaannya audiens. Jangan sampai nanti ada beberapa pertanyaan yang penting tidak jawab. Karena bagi audiens itu, kalau misalnya pertanyaan mereka diangkat di sana, dijawab di sana, itu mereka semakin merasa dihargai. Ketika mereka merasa dihargai, mereka semakin loyal dengan akun kita. Begitu. Dan satu lagi nih Bapak Ibu, ini sangat penting sekali. Ketika Bapak Ibu ingin memulai live Instagram, pastikan Bapak Ibu menampilkan produk ataupun logonya. Itu sangat penting sekali. Walaupun ya Bapak Ibu bicarakan bukan tentang produknya, tapi pastikan ada salah satu produknya di sana atau ada logonya di sana. Ini sangat penting sekali, terutama untuk brand awareness-nya.
Salah satu contohnya yaitu saya pernah lihat live di Instagramnya Eger ya, waktu itu mereka membahas tentang salah satu teknik bertahan di alam liar seperti itu. Di situ salah satu orang pembicaranya memakai salah satu produknya Eger, yaitu maskernya Eger, ada logonya di sana. Atau ada juga seorang itu memakai botol air minum yang ada logonya. Nah, ini salah satu teknik dari product placement. Bapak Ibu harus pastikan apply ini nantinya di live Instagram. Oke, dan seperti yang saya bilang tadi, untuk live Instagram dan juga Instastory pastinya nanti akan mengundang lebih banyak komentar, lebih banyak pertanyaan. Jadi pastikan Bapak Ibu merespon komentar dan pertanyaan tersebut supaya mereka merasa dekat dengan Anda dan mereka semakin ingin tahu tentang produk Anda. Ketika mereka semakin ingin tahu, mereka akan tumbuh suatu kebutuhan bagi mereka. Kalau mereka sebelumnya tidak terlalu care ya, tapi setelah melihat, mempelajari, pasti suatu saat mereka akan butuh Bapak Ibu. Jadi pastikan Anda merespon komentar ataupun pertanyaannya followers, dan biar lebih gampang untuk meresponnya, karena ini bakalan banyak sekali ya, untuk Bapak Ibu yang memiliki akun bisnis yang centang biru itu, Bapak Ibu bisa menggunakan fitur quick reply. Oke, jadi lebih hemat waktu dan jawabannya Bapak Ibu lebih konsisten. Kalau jawaban kita konsisten, itu akan menunjukkan bahwa kita lebih profesional. Kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita tawarkan. Dan itu hal yang sangat menarik sekali bagi mereka. Oke. Dan yang berikutnya adalah, intinya di sini saya ingin menyampaikan bahwa suatu produk itu akan lebih banyak dilirik orang kalau misalnya dikenalkan oleh orang terkenal. Orang terkenal di sini maksudnya adalah ya orang-orang yang selama ini banyak dilihat orang ya, seperti artis misalnya, ataupun bukan artis, influencer mereka bukan artis, tapi karena mereka sering posting ini itu, berbagi tips, akhirnya mereka menjadi terkenal. Dan kenapa tidak menjadikan diri Anda sebagai influencer, Bapak Ibu? Ini pastinya lebih menarik lagi ya. Jadi Bapak Ibu bisa menjadi influencer untuk bisnis Anda sendiri. Ketika Anda menjadi influencer untuk bisnis Anda sendiri, Anda bisa mengatur postingannya. Jadi semakin dekat dengan targetnya Anda. Jadi jangan takut, mulai dari sekarang jadilah influencer untuk bisnis Anda. Oke, Bapak Ibu, dari semua materi yang sudah saya sampaikan dari part 1 ke part 2, 3, 4, 5, 6, itu sudah banyak sekali yang sudah kita bahas. Jadi di sini saya ingin menyimpulkan bahwa untuk sosial media ini, terutama kontennya, Bapak Ibu harus pastikan untuk mematuhi peraturan yang ada. Saya sudah pernah bahas di part 1 sebelumnya. Yang paling penting adalah Bapak Ibu hindari menyebarkan informasi yang keliru dan jangan sampai overclaim. Jadi lihat lagi keterangan produk di katalog ataupun pada kemasannya. Lalu berikutnya adalah pastikan akunnya Bapak Ibu itu terlihat profesional. Kalaupun belum centang biru, tidak apa-apa. Pakai akun biasa aja nggak apa-apa, tapi pastikan terlihat profesional. Lalu yang berikutnya adalah pastikan kontennya Bapak Ibu itu bervariasi. Jadi tidak monoton ya Bapak Ibu. Kalau misalnya bervariasi, pastinya Bapak Ibu harus mengaturnya agar terlihat rapi. Caranya adalah dengan menggunakan kalender konten. Dan berikutnya adalah pilihlah teknik soft selling yang lebih berpotensi untuk meningkatkan brand Anda dan juga memboost selling Anda. Dan berikutnya maksimalkan fitur-fitur pada sosial media. Memang saya tadi mencontohkannya dengan Instagram ya Bapak Ibu, tapi sebenarnya kalau untuk Facebook hampir sama aja sih. Yang pasti Bapak Ibu manfaatkan fitur-fitur yang ada pada media sosialnya Bapak Ibu. Berikutnya adalah terus berinteraksi dengan followers Anda, karena ini sangat penting. Kalau followers Anda berinteraksi dengan Anda, ada semacam ikatan emosional bagi mereka. Jadi di sini empati akan bermain. Ketika empati bermain, semakin banyak yang akan tersentuh, orang akan mempercayai Anda dan mulai untuk
mempercayai produk yang Anda tawarkan. Intinya, jadi Anda bisa meng-create sales di sana. Dan yang terakhir adalah jadilah seorang influencer untuk bisnis Anda sendiri. Oke, Bapak Ibu, itulah materi untuk dari saya tentang social media do's and don'ts. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan seperti biasa ya, Bapak Ibu bisa lihat di chatnya, bisa di raise hand, nanti admin kami akan mengaturnya. Dan jangan lupa nih, Bapak Ibu coba lihat sekarang di fitur chatnya Bapak Ibu. Kami telah membagikan link training feedback kami. Oke, jadi Bapak Ibu tinggal klik link training feedback-nya. Di situ nanti akan muncul form feedback Bapak Ibu. Ini sangat penting sekali loh Bapak Ibu, jadi pastikan Anda mengisinya. Oke, baik. Yang berikutnya tibalah kita di sesi pertanyaan. Oke, untuk penanya pertama, kita persilahkan kepada Bapak Rudi. Silakan Bapak Rudi. Halo Bapak Rudi. Halo, selamat sore Bu. Selamat sore Pak Rudi. Silakan Pak pertanyaannya. Saya mau bertanya sama Pak Walid ya Bu. Ya, silakan Pak. Kebetulan saya ada teman yang punya anak laki-laki berusia 12 tahun. Dia menderita sinusitis. Kemudian saya anjurkan untuk minum Mooncott dengan dosis 2 kali 1 kapsul. Tapi setelah 1 minggu kemudian, katanya anaknya masih ingusan. Dan setelah diminum obat Mooncott-nya, dia sering BAB. Kira-kira sudah tepat nggak dosis yang saya anjurkan itu? Dan kira-kira kalau tidak tepat, produk apa saja yang harus saya berikan kepada anak tersebut? Itu aja Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Kita persilakan langsung kepada Pak Walid. Halo Mbak Indah, terima kasih. Pak Rudi ya tadi ya, dari Sidik Kalang ya? Iya, betul. Oke, terima kasih Pak Rudi untuk pertanyaannya. Saya sangat bagus sekali untuk pertanyaannya, langsung jawab aja. Kalau bertanya tentang dosis sudah tepat atau belum, mungkin di sini lebih tepatnya jawaban saya adalah rekomendasi produknya belum tepat Bapak untuk usia 12 tahun. Ini kategori masih anak, dan ini untuk pemberian produknya Mooncott lagi ya. Makanya dia ada efek tadi BAB ya, setelah 1 minggu ya. Jadi respon tubuhnya terhadap manfaat atau dosis yang diberikan itu belum siap Bapak. Jadi kan tubuh itu pasti ada yang namanya respon terhadap produk yang kita berikan. Jadi rekomendasinya untuk yang kasus sinusitis ini lebih baik disarankan untuk pemberian zinc. Aturan minumnya 2 kali sehari, 2 kapsul selama 14 hari. Tujuannya untuk membantu menghambat bakteri yang terjadi pada sinusitis tadi ya, atau peradangan ya. Kemudian yang kedua, produknya itu spirulina. Bapak boleh berikan sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul atau 3 kali 2 kapsul. Itu boleh diberikan selama 2 bulan. Ya, karena untuk memperbaiki protein, mineral, dan vitamin dari spirulinanya juga. Tapi jangan lupa juga tetap diberikan edukasi untuk makanan sehatnya, boleh dari sayuran atau buah-buahan. Dan air putih yang cukup, sehingga nanti efek penyembuhannya juga lebih cepat lagi terlihat. Jadi untuk Mooncott-nya boleh di stop terlebih dahulu. Oke, Pak Walid. Terima kasih ya. Sama-sama Pak Rudi, sehat selalu. Ya, sama-sama Pak Walid. Oke, baik. Terima kasih Pak Walid atas jawabannya. Dan berikutnya untuk penanya kedua adalah Bapak Dimas Salimukti. Silakan Bapak Dimas. Ya, halo Bapak Dimas. Selamat sore Bu Indah, Pak Walid. Selamat sore Pak. Salam kenal, saya Dimas dari Bandung. Mau Sore, menanya Pak Dimas. soal kalsium yang kemarin, Pak Walid. Jadi untuk kandungannya di 1 saset sendiri, itu sebetulnya berapa miligram? Saya pernah dengar 4 kali gelas susu atau lebih kurang di 400 miligram. Sedangkan di kemasan sendiri di situ ada Zymolitic Bone Calcium Powder, itu 2.400 miligram. Dan ada lagi kalsium asetate, itu 180 mg. Nah, itu penjelasannya seperti apa sebetulnya? Terima kasih. Baik, kepada Pak Walid kita langsung aja ya, silakan Pak. Pak Dimas ya. Pak Dimas tadi untuk produknya di kalsium yang sutang ya, atau yang kalsium powder? Yang nutrien kalsium powder, Pak. Oh, baik.
Jadi kalau misalkan kalsium utuhnya itu kan maksimal kemarin pernah diskusi dengan saya itu 2000 mg ya, kebutuhan orang dewasa ya. 1000 ya kebutuhannya. Betul. Kita yang dilihat di sini adalah vitamin D-nya kecil cuma 2,7 mikrogram dan kalsium asetatnya. Jadi yang lainnya itu adalah bukan keseluruhan dari kalsiumnya. Jadi kalau ditotalin memang di sini akan ribuan ya, melebihi rekomendasi daily intake-nya, RDA-nya, persentase RDA-nya atau KKL-nya. Tapi di sini yang kalau ngikutin KKL-nya, kebutuhan kalorinya itu adalah yang vitamin D dan kalsium asetatnya. Yang lainnya itu adalah nutrisi yang tercantum pada kalsium ini. Jadi masih di bawah standar sih Pak. Makanya kan di sini disarankan juga berdasarkan dietnya 2150 KKL. Jadi masih di standar. Jadi nggak melebihi sampai 2000 kalsium. Oh, baik, berarti yang dilihat yang kalsium asetatnya itu ya, Pak ya? Ya, asetat sama vitamin D-nya. Kalau misalkan mau dibandingkan dengan yang Bapak kemarin kirim ke saya ya via WhatsApp di gambar itu. Kalau mau bandingkan itu vitamin D dan asetatnya. Kalau yang zimoliknya itu adalah kandungan yang terkandung di dalam kalsium tersebut. Yang kita ambil dari sapi ya. Oke, baik. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama Pak, sehat selalu. Baik. Oke. Baik, terima kasih Pak Wali, terima kasih Pak Dimas. Langsung aja nih ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut ke penanya yang ketiga, Bapak Muhammad Ihsan. Silakan Bapak. Halo, ya, dengan Bapak Muhammad Ihsan. Halo. Silakan Pak. Oke. Iya. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Saya Ihsan dari Jakarta. Saya mau nanya ada 3 pertanyaan soal produk dan keluhannya. Yang pertama itu jika keluhannya itu tadi kan non-nitren untuk yang suka makan garam ya, kadar garamnya berlebihan sama tekanan darah. Nah kalau misalkan tekanan darah orangnya ini selalu rendah, tapi dari pola makanannya dia itu emang dia suka makanan yang asin lah, ya kadar garamnya tinggi. Nah itu gimana? Nah terus yang kedua itu soal misalkan ada orang yang HB-nya dia itu rendah, hemoglobinnya dia rendah, itu saya perlu kasih asupan dia itu apa untuk naikin hemoglobinnya dia. Nah terus yang ketiga soal obat metformin Pak, itu kemarin itu katanya obat metformin itu tidak baik untuk ginjal efeknya ya. Saya nggak tahu apa enggak, benar apa enggak. Nah itu saya kasih produk apa untuk pasien yang itu kalau nggak salah diabetes deh. Nah itu untuk mengurangi metforminnya itu bisa apa enggak dengan nutrisi dari kita. Itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Pertanyaannya kita silakan Bapak Walid untuk menjawab. Oke, terima kasih Mbak Indah. Pertanyaannya cukup banyak dan lengkap ya. Yang pertama ada 3 pertanyaan dan semuanya tertuju pada saya. Langsung aja Pak ya. Yang pertama itu kalau tekanan darahnya rendah, kemudian asupan garamnya tinggi, boleh tidak dianjurkan konsumsi non-nitren? Betul ya Pak ya? Iya. Kalau saran saya untuk kasus ini, itu tidak disarankan untuk non-nitren karena tekanan darahnya rendah terus. Jadi Bapak lebih baik sarankan di sini adalah untuk spirulina boleh dengan Vitaline cukup 2x2 Pak. 2x2? Iya, dua-duanya 2x2 sehari sesudah makan ataupun sebelum makan juga bisa kalau tidak ada gejala dengan mahnya. Lanjut ke pertanyaan kedua, kalau HB-nya turun, produk apa yang baiknya untuk direkomendasikan? Betul Pak ya? Ya betul. Ya, produknya kalau HB turun, Bapak cukup satu aja. Yang pertama yaitu cuma di spirulina, kalau dewasa 3x4 sesudah makan. Namun, Bapak sarankan juga untuk konsumsi buah-buahan yang mempunyai zat merah, khususnya di buah bit. Sehari cukup 1 saja. Jadi Bapak buah apa? Dari sisi produk, buah bit, tahu buah bit Bapak? Oh, buah bit. Oke. Iya, itu boleh direbus, sehari cukup 1 aja. Nanti dengan sendirinya nanti pasien juga bisa kontrol gimana perkembangan dari HB-nya. Produknya spirulina, Bapak boleh tambahkan untuk informasi sehatnya rebusan buah bit 1 aja.
Iya. Untuk yang pertanyaan ketiga, metformin itu obat diabetes, betul. Untuk penderita gula, apakah itu berbahaya buat ginjal? Tidak, karena itu memang obat buat menstabilkan produksi insulin yang diproduksi oleh pankreas. Itu sudah pemantauan, asalkan sudah pemantauan dokter dan harus tetap diminum untuk menstabilkan. Walaupun rekomendasinya dari kita, Bapak boleh kasih yang Diakon. Nah, Diakon kan ada spirulina sama sedum ya. Itu boleh. Ya, betul. Ya, jaraknya Bapak boleh kasih 2 jam. Iya. Nanti pasiennya biasanya berkala untuk cek kadar gulanya. Sewaktu biasa seminggu sekali atau sebulan sekali, nanti dilihat perkembangannya. Ini produk yang direkomendasikan cuma satu, yaitu Diakon aja, Pak. Oke. Oke, kalau gitu. Oke. Makasih Pak Walid. Jelas Bapak Iksan? Jelas banget. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Sehat selalu. Ya. Oke, terima kasih Pak. Dan berikutnya langsung aja nih penanya keempat kepada Ibu Nanda. Silakan Ibu Nanda. Halo Ibu Nanda. Iya, silakan Ibu Nanda. Halo? Oh iya, silakan Ibu. Pertanyaannya Bu. Saya ingin menanyakan pertanyaan yang sebelumnya. Kalau seandainya dia tiap hari minum amlodipin untuk darah tinggi, apakah diberhentikan ketika minum lonitren atau enggak? Oke, baik. Itu pertanyaannya Bu. Iya, Oke, saya langsung Walid, jawab. silakan, Pak. Bu Nanda ya. Kalau misalkan sedang konsumsi amlodipin itu ada yang 5 mg, ada yang 10 mg, itu baik ditanyakan lagi. Tidak boleh dihentikan, Ibu. Kalaupun mau direkomendasikan dengan produk kita, itu boleh dengan nonitren, tapi pemberiannya cukup 1 kali sehari saja. Karena dia sudah ada pemantauan dari tim medis atau dokter. Dan tetap amlodipinnya tetap dilanjutkan, cuma jaraknya 2-4 jam. Untuk pemberian nonitren cukup 1 kali 1 untuk membantu memelihara kesehatannya dan darah tingginya stabil. Ya, jadi tidak boleh dihentikan. Cukup jelas, Ibu? Baik, Pak. Iya, jelas, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Sehat selalu, Ibu. Oke, nah ini akhirnya sampai kita ke penanya yang terakhir, Bapak Jalil. Silakan, Bapak. Silakan, Bapak Jalil. Pertanyaannya, Pak. Halo, Bapak Jalil. Bapak Jalil? Oke, Bapak Ibu, sepertinya ada mungkin bermasalah ya mikrofon atau ininya. Baik, sebelum kita hubungi Bapak Jalil lagi, saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu untuk sosial media, kita patuhi aturan yang ada, jangan sampai overclaim, dan jangan lupa Bapak Ibu, jangan saya informasikan informasi yang salah. Kalian ini bisa melanggar peraturan nih Bapak Ibu. Apalagi misalnya ada yang menjual di bawah harga. Karena sebenarnya mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan, dan harga barang, termasuk harga barang yang di bawah dari harga standarnya. Ada yang menjual dengan harga lebih murah ya, itu sebenarnya melanggar aturan. Dan ini bisa ditindak oleh perusahaan pastinya, dan hal-hal seperti ini juga akan ditindaklanjuti oleh BPOM Bapak Ibu. Jadi mari kita sama-sama mematuhi peraturan yang ada. Dan berikutnya untuk penanya berikutnya kita persilakan kepada Bapak Komang. Iya, silakan Bapak. Silakan Pak. Bapak Komang. Halo. Halo, selamat sore. Selamat sore, Pak. Silakan pertanyaannya, Pak. Halo, selamat sore, Pak Walid. Sore, Pak Komang. Apa kabar? Baik. Saya Pak Komang Suparme dari Singaraja, Bali. Saya mau tanya tentang produk yang direkomendasikan untuk orang yang bermasalah dengan asam penyakit saraf kejepit tulang belakang. Untuk penyakit kejepit. Oke. Ya. Ada lagi, Pak? Tidak, Pak. Itu saja, Pak. Kalau boleh tahu ini laki-laki apa perempuan, sama usianya berapa, Bapak? Laki-laki, Pak. Usianya kurang lebih sekitaran 48 tahun. 48. Ini punya gejala stroke atau kolesterol nggak, Pak? Tidak ada, Pak. Hanya saraf kejepit aja ya? Ya.
Oke, Bapak boleh sarankan kalau dia tidak ada alergi terhadap komponen dari produk, Bapak boleh disarankan untuk zincnya untuk usia dewasa. Zinc boleh di 2 kali 4 kapsul. Ya. Zincnya 2 kali 4 kapsul itu boleh untuk 14 hari. Kemudian spirunya 3 kali 4 itu boleh untuk minimum 2 bulan. Ya. Nah, satu lagi untuk grabnya boleh sehari sekali aja, Pak. Iya, iya. Apa perlu 1 ditambah kali dengan sehari di malam hari. 1 kali sehari di malam hari saja grabnya? Iya, cukup. Apa Nanti perlu Bapak tambahan lihat yang lain seperti Vitalin, Pak? untuk saat ini Bapak boleh pantau dari 3 produk itu dulu. Nanti lihat perkembangannya. Biasanya di 1 minggu atau per 2 minggu Bapak tanya perkembangan kesehatannya. Apakah lebih baik atau apa ada yang dirasakan. Nanti Bapak bisa konsultasi WA langsung ke saya bantu nanti untuk rekomendasi berikutnya. Siap, Pak Walid. Terima kasih, Pak Walid. Pak Komang sudah ada nomor HP saya kan? Sudah ada, Pak. Oke, baik Pak. Nanti saya tunggu ya untuk sharingnya. Baik, terima kasih Pak Pak Komang. Walid. Terima kasih. Sama-sama. Oke, terima kasih Pak Walid atas penjelasannya dan terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang sudah setia untuk menonton webinar kami dari awal sampai akhir. Semoga apa yang kami sampaikan itu bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya dan jangan lupa untuk selalu jaga pola hidup sehat, selalu jaga makanannya dan selalu berpikir positif. Bila perlu konsumsi suplemen kesehatan dari Tiens agar kesehatannya tetap terjaga. Dan jangan lupa untuk sosial media, terus berkarya dengan akun sosial medianya Pak Ibu, terus kembangkan skillnya, dan jangan lupa untuk mematuhi peraturan yang ada. Oke Bapak Ibu, akhir kata kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya, dan jangan lupa untuk menyaksikan webinar kami yang berikutnya di tanggal 13 April 2020 dengan topik yang lebih menarik lagi. Kita akan masuk kepada Health Talk, Healthy Joints. Pastinya kita akan membahas tentang Calcium Series. Untuk webinar berikutnya, Bapak Ibu bisa cek jadwalnya di website kami. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di webinar kami minggu depan, Senin 13 April 2020 di jam yang sama, jam 4 sore waktu Indonesia Barat. Terima kasih Bapak dan Ibu Tiens. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.